Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semua, bertemu lagi bersama saya Riza Fitriani dalam demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Durajat dan pengajar praktik Ibu Raja Arina. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, harus berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat memunculkan motivasi secara intrinsik dan mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Hamim, siswa kelas 9, terlihat sedang makan sambil berdiri dan berjalan. Kemudian seorang guru, Umi Ani, memanggilnya dan menyuruh Hamim ke majelis guru saat itu juga. Hamim, ta'al huna. Hayya ilal maktab al-an. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Ya Hamid, limaza takul bil qiyam? Afani li anani jawaan jiddan. Umi tahu Hamim lapar, tapi tidak semestinya seperti tadi. Hamim makan sambil berdiri. Ana hilafni. Nah, Umi juga yakin bukan satu-satunya Hamim yang pernah melakukan itu. Naami, seharusnya walaupun Hamim lapar, Hamim tidak makan berdiri. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang Umi ingin bertanya, mengapa Hamim sampai terlalu lapar? Apakah tadi Hamim tidak sarapan di asrama? Tadi pagi saya telat bangun dan ketika saya keluar asrama, bel masuk sekolah pun telah berbunyi dan saya tidak sempat untuk sarapan. Nah, sekarang Umi paham. Berarti Hamim terlalu lapar karena terlambat bangun dan tidak sempat sarapan di asrama. Benar, Nak? Iya, Mi. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menurut Hamim, apakah dengan Hamim terlalu lapar, kemudian Hamim bisa seenaknya saja makan sambil berdiri, Nak? Tidak, Mi. Nah, keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Adab dan sopan santun, Mi. Menurut Hamim, apakah adab dan sopan santun itu perlu dalam kehidupan kamu? Perlu, Mi. Baik, kalau Hamim anggap itu perlu, jadi keyakinan apa yang akan Hamim lakukan saat Hamim terasa terlalu lapar? Bersabar, Mi, dan mencari tempat untuk makan dan dalam posisi duduk. Nah, apakah Hamim bersedia memperbaiki kesalahan Hamim? Bersedia, Mi. Apa yang Hamim dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan Hamim? Yang pertama, Hamim dapat mengatur waktu untuk bangun pagi dan tidak telat untuk Ya. sarapan. Yang kedua, Hamim walaupun Hamim terlalu lapar, Hamim akan mencari posisi tempat duduk dan makan dalam posisi duduk bukan berdiri. Iya, tepat sekali. Tindakan yang Hamim lakukan itu sudah benar. Jadi, jangan diulangi lagi ya kesalahannya, Nak. Hamim. Nah, baik, silakan Hamim kembali ke kelasnya. Syukran, Mi. Afwan Hamim. Adapun tanggapan Hamim dalam penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi adalah: Nama saya Hamim dari kelas 9. Berdasarkan tahapan dari segitiga restitusi, saya sadar terhadap apa yang saya perbuat. Saya akan mengoptimalkan waktu dan akan memperbaiki adat dan tata krama saya. Kasus kedua. Kevin, seorang siswa kelas 9, datang terlambat ke sekolah. Tindakannya dilihat oleh Umi Ani. Kemudian ia diperintahkan untuk menemui Umi Ani ke majelis guru saat itu juga. Kevin, ta'al huna. Hayya ilal maktab al-an. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas.
Ya Kevin, limaza anta mutaakhir? Afwan Umi, li'annani istaiqaztu mutaakhiran. Umi tahu Kevin lambat bangun, tapi tidak semestinya datang ke sekolah juga terlambat. Ya Umi, Kevin tahu perbuatan Kevin salah. Dan Umi yakin bukan satu-satunya anak yang pernah terlambat adalah Kevin. Nah Umi, seharusnya Kevin tidak melakukan ini. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang Umi ingin bertanya sama Kevin, kenapa Kevin sampai datang terlambat? Apakah tadi malam Kevin tidur sampai larut malam? Tadi malam saya pergi ke rumah teman saya bermain hingga lupa waktu. Saya pulang pukul 10 malam. Kemudian saya menonton Piala Dunia hingga subuh. Waduh, berarti Umi paham sekarang. Kevin terlambat bangun, pertama main ke rumah teman sampai larut malam. Pulang pukul 10. Disambung lagi nonton Piala Dunia hingga subuh. Benar? Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menurut Kevin, datang terlambat karena nonton sampai subuh, kemudian bermain sampai larut malam. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Umi, Nah, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu lambat? disiplin dan tanggung jawab. Menurut Kevin, apakah disiplin dan tanggung jawab itu perlu? Perlu Umi. Baik, kalau Kevin anggap itu perlu. Nah, sekarang Umi ingin bertanya, keyakinan apa yang dapat Kevin lakukan saat Kevin tidur terlalu larut malam? Menghidupkan alarm agar dapat bangun tepat waktu. Nah, sekarang Umi ingin tanya, apakah Kevin bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Umi. Apa yang dapat Kevin lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Disiplin dalam mengatur waktu dalam bermain yang pertama, dan yang kedua tidak tidur terlalu malam. Iya. Jadi janji akan melakukannya untuk memperbaiki kesalahan. Janji Umi. Ya, tindakan yang Kevin lakukan sudah tepat. Nah, sekarang Kevin janji tidak melakukannya lagi. Silahkan kembali ke kelas. Syukur Umi. Afwan ya Kevin. Berikut ini adalah tanggapan Kevin terhadap penyelesaian kasus dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nama saya Kevin dari kelas 9. Berdasarkan penyelesaian kasus dengan tahapan segitiga restitusi menjadikan saya lebih memahami kesalahan yang dilakukan. Saya harus lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam ketepatan hadir ke sekolah.